Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sahabat yang baik, sifat angkuh kita seringkali membuat kita lupa diri. Bahkan secara sadar kita ingin menguasai segala sesuatu. Hal ini berbeda dengan Tuhan Yesus yang tetap rendah diri serta taat kepada Allah Bapa. Dan ketika kita benar-benar merendahkan diri dan taat, kuasa dan otoritas Tuhan akan turun di atas kita. Jadi sahabat, sudahkah kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah tadi kita sudah diingatkan ya dari video pembuka ini ya. Bagaimana kalau kita rendah hati ya, kita mengikuti apa menjadi kehendak Tuhan, kita akan hidup dalam kuasa otoritas Tuhan kuasa itu otoritas ya. Tuhan Amin, ya. Dan tema kita hari ini, kuasa dari ketaatan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan hari ini benar-benar menjadi berkat buat kita semuanya ya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami ada kuasa di dalam ketaatan. Biarlah hari ini setiap firman yang kami terima dan dengar ini merubah kami untuk kami belajar taat dan hidup dalam kuasa dan otoritas-Mu. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma pasal 16 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingat supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Mari kita baca ayat selanjutnya, Roma 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Semoga Allah damai sejahtera menyerahkan iblis di bawah kakimu. Amin. Wah. Jadi ketika kita taat ada kuasa Tuhan ada yang kuasa, dahsyat ada otoritas ya. Tuhan ada ya. otoritas Tuhan Amin. ya. Puji Tuhan ya. Paulus begitu bersuka cita karena mendengar bahwa kesaksian hidup orang-orang Kristen di Roma ini begitu luar biasa ya. Jadi ketaatannya sampai didengar oleh banyak orang. Sampai kemana-mana kedengaran ya. Luar biasa ya. Bagaimana kabar tentang ketaatan mereka itu? Yaitu kabar tentang komitmen yang mendalam dari iman mereka yang telah terdengar oleh semua orang. Ya. Wow.
bagaimana kehidupan orang-orang Kristen di Roma itu telah berdampak. Iya, betul Dampak luar biasa ya. ya. Karena ketaatan itu Karena ketaatan mereka jadi itu. berdampak ya. Iya. Amin, Dan ya. dan orang-orang di situ menjadi berkat. Wah, ini penting dan banget menjadi nih. kesaksian Amin. bagi banyak orang. Iya. Karena ketaatan mereka membuat orang-orang Kristen di Roma menjadi powerful Wah, dan luar biasa. berdampak. Wow. Amin. Jadi ketika mereka taat, Iya. hidup mereka ada kuasa, ada Ada otoritas. kuasa, ada dan otoritas. berdampak Dan lagi ya. yang luar biasa itu berdampak. Nah, itu penting ya. banget ya. Amin. Nah, mereka menjadi pribadi yang bijaksana terhadap yang baik. Di mana kata bijaksana itu sokos dalam bahasa Yunani artinya adalah mereka memiliki keahlian dan kemampuan dalam melakukan perbuatan, tindakan, dan hal-hal yang baik. Sehingga mereka menjadi bijaksana dalam apa? Dalam meresponi, menyikapi, dan menghadapi segala situasi dan kondisi dalam segala aspek kehidupan mereka. Amin ya, luar biasa ya. Iya. Mereka menjadi bijak. Nah, penting ya. banget tuh. Bijaksana itu penting. Bijaksana Ya. itu penting ya. Amin, ya. Nah, dan kemudian mereka menjadi pribadi yang bersih terhadap yang jahat. Wow, amin. Ya. Wow, bersih terhadap Iya. yang jahat ya. Di mana kata bersih yaitu akeraios dalam bahasa Yunani, artinya mereka itu memiliki hati dan motivasi yang benar, bersih, murni, tulus dan tegas. Sehingga karakternya, Wah, luar biasa. moralnya, Integritasnya. integritasnya Amin, ya. dan kejujurannya jelas, bersih dan Amin. benar. Ya. Tidak kompromi, Nah, itu penting banget ya. iya, tidak kompromi ya, Amin. tidak abu-abu ya, Iya. dan tidak ragu-ragu dalam melakukan kebenaran. Amin. Amin. Jadi kalau kompromi itu apa? Abu-abu. Abu-abu ya. Iya gitu ya. Nah, ini benar-benar benar-benar mengingatkan kita sekali ya, Iya. supaya kita hidup benar dan bersih itu seperti itu ya. Nah, lalu mereka menjadi pribadi yang hidup dalam damai sejahtera ya. Di mana kata damai sejahtera itu airin dalam bahasa Yunani artinya adalah mereka memiliki pikiran yang tenang, damai dan selalu positif. Sehingga respon dan sikap mereka dalam menghadapi segala situasi, segala kondisi yang ada, mereka tidak panik, mereka tidak senewan, dan mereka memiliki penguasaan diri yang baik. Wah, luar biasa ya. Nggak Pikiran senewan. yang tenang luar biasa ya. Nggak senewan dia. Iya. Amin sekali ya. Dan selanjutnya mereka itu menjadi pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas untuk menghancurkan Amin. iblis ya. Iya. Di mana kata menghancurkan yaitu suntibo dalam bahasa Yunani, artinya mereka itu memiliki kuasa dan Iya. otoritas untuk menghancurkan iblis, menjadikan seperti bubur di Wah. bawah kaki mereka. Wow, luar Bayangin biasa ya, ya. menjadi seperti bubur, Ya, hancur dihancurkan banget itu. Ya. dan menjadi seperti bubur, bubur, benar-benar hancur ya. Iya. Yaitu seperti menggilas gitu ya. Wah, iya. Menggilas dan menginjak-injak Menginjak-injak iblis iblis, di iya. bawah kaki mereka. Sampai berkeping-keping dan sampai tidak ada bentuknya lagi. Wow, luar biasa ya. Bayangin ya, kita bisa menaklukkan ini Iya. sampai seperti bubur dan nggak ada Nggak ada sisa-sisanya bentuknya lagi. Nggak ada bentuknya lagi ya. Amin. Puji Tuhan ya. Dan mereka menjadi pribadi yang hidup dalam kasih karunia, yaitu haris dalam bahasa Yunani. Artinya mereka hidup dalam anugerah, dalam kebaikan, kemurahan, dan perkenanan Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk melakukan kebenaran bukan dengan kekuatan mereka, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin ya. Jadi kunci kemenangan kita adalah kita taat dahulu, baru kita menerima anugerah Tuhan itu. Nah, ini pentingnya Wah, taat dulu, baru kita kan menerima kita akan menerima anugerah itu. Tuhan. Amin. Artinya ketika kita memilih dan memutuskan untuk taat dahulu, yaitu kita untuk bertobat, Amin. berubah, hidup benar dan tidak kompromi, maka baru kasih karunia Tuhan bekerja Iya. menyertai kita. Sehingga Roh Kudus bekerja dengan aktif dari dalam kita Iya. untuk memampukan kita hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Amin. Nah, ini Ya. penting banget ya, taat dulu, Taat dulu. baru kasih karunia Allah Kita harus bekerja. memilih dan memutuskan untuk taat terlebih Iya. dahulu ya. Amin. Nah, ini ada ayat berikutnya yang akan meneguhkan kita dari Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritannya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Wow, puji Tuhan ya. Inilah teladan Yesus Ya. bagi kita, Amin. orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa sekalipun ia adalah anak, Amin. tetapi Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi Amin. kita semua yang taat kepada Yesus. Wah, ini luar biasa ya. Wow. Jadi ketaatan Yesus membawa keselamatan bagi kita. Iya, Jadi pokok keselamatan abadi. keselamatan. Wow. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa karena ketaatan Yesus, maka Yesus telah menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kita semua yang taat kepada Yesus. Sehingga oleh ketaatan kita kepada Yesus membuat kita menerima kasih karunia Amin. dan memiliki kuasa dan otoritas untuk kita dapat hidup benar, berkemenangan, dan berdampak. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mengasihiku memampukan kalian untuk mentaati perintahku. Nah, ini dalam versi The Passion Translation. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa dengan sangat jelas mengasihi Tuhan akan memampukan kita atau empowers kita untuk dapat mentaati atau obey perintah-perintah Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Jadi di dalam kasih ada ketaatan. Begitu juga sebaliknya, di dalam ketaatan ada kasih. Artinya kasih dan ketaatan ini tidak bisa dipisahkan. Ini sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga melakukan ketaatan ini bukan lagi didasari oleh ketakutan atau tuntutan. Tetapi melakukan ketaatan adalah sebagai ekspresi atau respon kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan maka kita taat. Jadi ketaatan kita bukan dengan usaha dan kekuatan kita, tapi ketaatan kita dengan kasih dan anugerah yang ada di dalam kita, yang bekerja di dalam kita untuk memampukan kita hidup dalam ketaatan, kebenaran, dan kemenangan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Kuasa dari Ketaatan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Satu di antaranya, mari kita akan lihat. Silakan sayang. Dari Vika Sigar ya. Demikian isi DM-nya. Malam tim Terang Kasih. Selamat malam, Malam Vika. juga Vika. Iya. Kami berharap Vika saat Iya. ini sedang menyaksikan ya. Iya. Dikatakan demikian isi DM-nya. Anak saya sedang sakit, tolong topang dengan doa. Karena kami sekeluarga sudah hampir menyerah. Semoga dengan doa Bapak dan Ibu anak saya dapat dengan cepat disembuhkan. Terima kasih. Iya. Wow Vika ya, kami benar-benar ya mengerti ya bagaimana perasaannya ya sebagai seorang apalagi ibu ya. Keadaan sampai seperti hampir mau menyerah begitu ya. Vika tenang ya, kita mau percaya bagi tenang. Tuhan tidak ada yang mustahil. Penting, Vika mesti tenang ya, supaya Tuhan bisa bekerja ya. Iya, kita mengerti ya keadaan Vika ya, tapi baiklah hari ini Vika tenang. Dan sesuai dengan tema bahwa ada kuasa dari ketaatan. Jadi Vika pegang janji Tuhan ini bahwa apabila kita taat untuk percaya dan pegang janji Tuhan ini bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya ya. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan demikian bahwa doa
orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kami percaya ya, Vika adalah orang benar yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh Yesus dan kita mau sama-sama berdoa. Mau sepakat berdoa. Kalau Vika hari ini sedang menyaksikan juga, yuk kita sepakat ya. Kita sepakat ya. Kita percaya Tuhan ada di samping anaknya Vika untuk menjamah dan menyembuhkan anaknya Vika ya. Kita doa ya. Kita mau berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk anakmu Vika Tuhan. Kami yang hari ini berharap kepadamu, Vika berharap kepadamu. Karena Vika tahu bahwa segala sesuatu hanya Engkau yang dapat melakukannya dan tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil. Hari ini kami sebagai anak-anakmu yang telah dibenarkan oleh-Mu. Karena kematian penebusan Yesus kami datang kepadamu. Kami bawa anak yang terkasih ini kepadamu Tuhan. Kalau saat ini anak ini dalam keadaan sakit, kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa doa-doa kami orang benar yang telah dibenarkan oleh Yesus ini besar kuasanya dan kebenaran-Mu yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Yesus sudah menanggung sakit penyakit kami. Saat ini kami berkata terima kasih Bapa. Semua sakit penyakit daripada anak-anak Vika yang terkasih ini sudah ditanggung oleh Yesus. Dan saat ini kami percaya juga bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengar doa-doa kami daripada anak-anak-Mu yang telah dibenarkan oleh-Mu. Dan saat ini kami berkata jadilah sembuh untuk anak daripada Vika ini. Semua sakit penyakit yang sudah ditanggung oleh Yesus sudah tidak ada lagi. Saat ini kembali pulih, sehat. Dan hari ini terjadi kuasa dan mujizat kesembuhan atas anak ini. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat kami berdoa mungkin ada di antara sahabat-sahabat terkasih yang saat ini sedang menyaksikan yang sakit atau keluarganya yang sakit. Kami percaya bahwa saat ini ada jamahan kuasa daripada Allah yang menjamah setiap mereka yang sakit. Karena kami menerima janji-Mu bahwa oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan dan kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Maka doa kami adalah doa orang benar ini Engkau dengar dan besar kuasanya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami terima kebenaran ini terjadi dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah berikutnya ada dia masuk dari Patricia Astri ya. Halo tim Terang Kasih, halo juga Patricia. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya, kita akan baca ya. Saya mau bercerita tentang kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Dulu saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Untuk biaya sekolah dan sehari-hari hanya mengandalkan usaha orang tua. Papa saya dulu jualan di depan sekolah dan mama saya buruh cuci. Dari kecil saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Tapi ketika saya SMA, saya sadar kalau biaya sekolah kedokteran itu sangat mahal. Untuk makan sehari-hari aja keluarga saya masih berkesusahan. Apalagi untuk lanjut kuliah. Saya rasa itu adalah hal mustahil terjadi. Sampai akhirnya ada pengumuman di gereja bahwa dibuka beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas. Saya mencoba daftar dan puji Tuhan diterima. Saya nggak nyangka, orang tua saya juga nggak menyangka bahwa saya bisa melanjutkan kuliah tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun karena semua full dibiayain oleh gereja. Wah, puji Tuhan ya Patricia. Saat ini saya baru aja dilantik menjadi seorang dokter muda. Wah, selamat ya Patricia. Selamat ya, luar biasa. Amin. Saya masih tidak menyangka bahwa cita-cita saya sudah terwujud. Dari yang saya tidak yakin untuk bisa kuliah, sampai saat ini saya yakin bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa baik kita juga selalu, baik kita jika kita selalu taat sama Tuhan. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Terima kasih Patricia. Ya. Puji Tuhan. Aduh, senang sekali ya dengarnya ya. Bayangin orang tuanya kan terbatas ya. Tapi kita punya Bapak yang tidak terbatas. Yes, amin. Jadi ini sahabat yang baik, ini kesaksian bagus banget ya. Itu kita menyadari yang mencukupi, memenuhi dan membawa kita sampai kepada cita-cita itu adalah Bapak kita di surga ya. Amin. Nah, puji Tuhan Patricia, kesaksiannya sangat memberkati sekali ya. Sangat-sangat memberkati. Dan dari kami mengucapkan selamat ya buat Patricia, ya, yang baru dilantik jadi dokter muda ya.
kamu biar jadi berkat ya. Amin. Amin. Terus sesuai dengan tema saat ini bahwa ada kuasa dari ketaatan. Jadi Patricia sudah membuktikan nih ya. Iya. Bahwa ketika Patricia tetap percaya dan berharap pada Tuhan dengan tetap taat untuk mengandalkan Tuhan. Nah, ini penting banget ya, mengandalkan Tuhan. Ya. Maka Tuhan membuka pintu mujizat itu ya, sehingga Patricia mendapat beasiswa kuliah dari gereja dan dapat menyelesaikan kuliah kedokterannya sesuai dengan mimpinya Patricia ini ya. Yang sudah sejak kecil kepingin banget jadi dokter. Nah, sahabat yang baik, kalau Tuhan sudah taruh mimpi dari kecil, ayo bawa kepada Tuhan supaya mimpi itu terjadi. Sebab tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Ya? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini ada ayatnya ya. Jadi Yeremia 32:27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Ya. Seperti Patricia mengalami mujizat, pertolongan dan kemenangan dalam hidupnya karena taat dan mengandalkan Tuhan. Demikian juga sahabat yang baik. Hari ini apapun mimpimu, apapun kerinduanmu, percaya bahwa ketika engkau pegang janji Tuhan dan taat menghidupi kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan wujudkan mimpi itu jadi kenyataan. Amin. Kita berdoa ya. Bapak kami bersyukur buat Patricia yang sudah menjadi kesaksian yang luar biasa dan menjadi inspirasi bagi kami semua. Bahkan kami berdoa biarlah hari ini menjadi kesaksian hidupnya ini akan dilanjutkan setelah dia lulus menjadi dokter muda ini untuk hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dimanapun Patricia berada, Patricia memberikan satu inspirasi dan motivasi supaya semua hanya mengandalkan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk melakukan mujizatnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kayak berdoa buat sahabat yang baik yang hari ini sedang merindukan supaya mimpinya terjadi. Kayak berdoa biarlah setiap pribadi hari ini percaya hanya Tuhan yang menjadi Bapa kita, yang mampu membawa kita dapat menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kayak berdoa hari ini diberkatilah Patricia, diberkatilah sahabat yang baik, supaya hidup kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Iya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti kuasa dari ketaatan. Yang pertama, Yesus telah menjadi teladan dan menjadi pokok keselamatan bagi kita dalam ketaatannya. Supaya kita yang taat kepada Yesus menerima kasih karunia, kuasa, dan otoritas untuk dapat hidup benar, berkemenangan, dan berdampak. Yang kedua, ketaatan adalah komitmen yang mendalam dari iman kita kepada Yesus. Sehingga oleh ketaatan kita, maka kita menjadi pribadi yang bijaksana, bersih terhadap yang jahat, dan hidup dalam damai sejahtera. Ketiga, kunci kemenangan kita adalah kita taat dahulu.
baru kita menerima kasih karunia Tuhan. Jadi bertobat dan berubah dahulu, baru kita menerima kasih karunia itu untuk kita dapat hidup benar dan berkemenangan. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau rindu untuk berubah, untuk dapat hidup benar? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin berubah dan hidup benar, mari buka hatimu dengan kerenah hati, akui kesalahanmu lalu bertobat. Kemudian persilahkan Roh Kudus untuk melimpahkan kasih karunia-Nya dalam dirimu supaya engkau dimampukan untuk hidup benar dan taat dengan kebenaran firman Tuhan. Mari datang kepadanya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk memilih dan memutuskan untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan dan kepada pimpinan Roh Kudus. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan selalu menyertai kami dan bekerja di dalam segala aspek kehidupan kami. Oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk hidup bijaksana terhadap yang baik, bersih terhadap yang jahat, hidup dalam damai sejahtera, memiliki kuasa dan otoritas untuk menghancurkan iblis, sehingga kehidupan kami berdampak dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Engkaulah Tuhan.